Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore adik-adik sekalian. Baik, hari ini kita belajar tentang perangkat lunak komputer. Jadi perangkat lunak komputer ini disebut juga dengan program, ya, dengan program. Kemudian ada juga yang bilangkan software, kemudian ada juga yang mengatakan aplikasi. Jadi perangkat lunak ini atau program ini yaitu perangkat perintah yang terkait disusun untuk tujuan umum, memerintahkan kepada komputer untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi ada proses instalisasi perangkat lunak ini untuk menyambungkan atau mengkonekkan dengan komputer. Dalam melakukan interaksi dengan komputer, seorang pengguna menggunakan komputer melalui antarmuka atau interface yang menarik lewat layar monitor. Jadi ada instalisasi yang dilakukan melalui lewat layar monitor. Kemudian perangkat lunak sistem dan aplikasi. Perangkat lunak yang membuat komputer dapat bekerja dikelompokkan menjadi dua, ya. Jadi ada perangkat lunak yang membuat komputer dapat bekerja dikategorikan jadi dua. Yang pertama perangkat lunak sistem, yang kedua perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak sistem ini adalah perangkat lunak yang biasanya kita gunakan untuk install operasi sistem awal. Jadi ada istilah menginstal Windows, ya, dari boot yang dibaca dikarenakan komputer kita itu baru dirakit. Jadi sewaktu komputer kita itu misalnya kita mau melakukan perakitan, kita beli hard disk, kemudian kita beli casing, kemudian kita beli memori, kemudian kita beli floppy disk, terus DVD-ROM, kemudian motherboard, kemudian prosesor. Nah, untuk proses perakitan itu haruslah diinstal yang namanya operasi sistem, ya. Kalau dulu itu dari masa ke masa ada namanya Windows 95 yang saya kenal dulu, ya, di zaman saya. Kemudian Windows 98, kemudian Windows 2000, kemudian Windows XP, ada namanya lagi Windows Millennium, kemudian lanjut ke Windows 7, 8, 9, 10, bahkan saat ini sudah 11. Mungkin akan dirilis Windows 12, ya, oleh Microsoft, bawaan daripada perusahaan Bill Gates. Nah, operasi sistem ini diinstal untuk melakukan pembukaan Windows-nya, ya. Jadi dari awal mulanya itu sudah harus diinstal, ya, operasi sistemnya, ya. Nah, operasi sistem ini nantinya akan menjadi interface untuk menginstal perangkat lunak aplikasi lainnya, ya, seperti Microsoft Office, kemudian aplikasi PDF, kemudian aplikasi grafik, ya, aplikasi printer, kemudian ada aplikasi yang lain-lainnya yang mendukung daripada pekerjaan kita, ya. Nah, kalau untuk orang desain rumah itu mungkin diinstal AutoCAD, ya, atau 3D Max, atau program atau aplikasi yang mendukung. Kemudian diinstal salah satu bawaan Windows itu juga adalah Firefox, Mozilla Firefox atau Chrome. Ya, mungkin saat ini waktu kita menginstal itu sudah include, ya, sudah ada langsung. Nah, aplikasi-aplikasi ini adalah untuk mendukung pekerjaan kita
Yaitu untuk yang di poin 2, perangkat lunak aplikasi, yang termasuk yang saya katakan tadi itu Mozilla Firefox, kemudian MP3, kemudian Chrome, kemudian Zoom, kemudian apalagi Webex ya, kalau ada mau perjumpaan secara online. Ya, apalagi waktu masa COVID ini banyak menggunakan aplikasi Zoom meeting ya. Dosen-dosen ketika COVID dulu banyak melakukan interaksi pembelajaran itu melalui Zoom meeting. Nah, oleh karena itu aplikasi-aplikasi atau perangkat lunak ini diinstal untuk mendukung daripada pekerjaan kita. Ya, jadi kembali lagi software itu terbagi dua, sistem software dan aplikasi software. Ya, yang pertama itu adalah untuk bootingnya, sistem operasi Windows-nya agar terbuka layar monitornya. Kemudian perangkat lunak aplikasi ini adalah aplikasi untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan kita ya yang ada di kantor. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa diinstal, baik itu aplikasi bawaan dari kantor, contohnya sistem informasi sarana prasarana atau sistem informasi interface atau sistem informasi akademik dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu tabel yang memperlihatkan software ya, di antara tadi sistem software dan aplikasi software ya. Untuk personal itu ada operasi sistemnya. Untuk personal ini adalah untuk pribadi ya. Kemudian ada juga berbentuk grup ya, seperti network operation system ya. Network operation system ini adalah jaringan ya, karena dia udah ada grup-grupnya. Kemudian enterprise ini komputer yang operasi sistem paling utama ya. Kemudian yang kedua aplikasi software yaitu seperti word processing, current spreadsheet, ya, seperti Excel, database dan grafik. Nah ini juga digunakan untuk pribadi. Kemudian di word groupnya itu ada electronic mail atau email, kemudian grup scheduling, kemudian yang berikutnya share work. Jadi ada kalau di jaringan itu kita bisa share dokumen ya, berbagi dokumen tanpa harus mengcopy dari komputer atau laptop lainnya dalam suatu kantor. Kemudian untuk interface-nya itu ada general ledger, kemudian order entry, payroll, human resource ya. Ini salah satunya sistem penerimaan atau sistem pembayaran gaji daripada karyawan. Kemudian perangkat lunak sistem itu terdiri dari program yang memelihara operasi komputer dan perangkatnya yang bertindak sebagai antarmuka antara user, software aplikasi, dan hardware. Jadi ada perpaduan tiga ya. Yang pertama itu penggunanya, kemudian aplikasi atau softwarenya, kemudian perangkat kerasnya. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita menyatukan atau agar bisa memprint out, salah satu alatnya itu adalah hardware-nya itu adalah printer ya. Printer bagaimana caranya menginstal atau menyatukan software ini ke dalam laptop umpamanya ya. Jadi kita beli printer, kemudian kita install, kita sambungkan melalui kabel ya, kabel USB. Ya, usernya sendiri, kita sendiri, dan ada ada manual booknya, ada petunjuknya bagaimana cara menginstal. Pokoknya kita masukkan, begitu connect, kita install, tulisan install atau bahasa dalam komputer itu setup ya, setup. Kita klik 2 kali, kemudian dia jalan. Nah, tinggal kita next-kan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian kalau untuk printer itu biasanya ketika kita sudah install, kita cabut dulu sementara, baru kita colokkan kembali, baru dia membaca driver yang sudah kita install. Jadi ada istilah driver ya, istilah driver yang kita install untuk menyatukan printer dan laptop atau PC. Yang kedua yang masuk dalam kategori perangkat lunak sistem adalah sistem operasi.
ya, sistem operasi atau sistem operating, ya. Dan program utility, ya, program untuk keamanan, ya. Utility ini adalah program untuk keamanan daripada laptop kita agar terhindar dari virus dan trojan lainnya. Untuk berbagai macam trojan ini, mungkin adik-adik mahasiswa juga sudah mengetahui. Untuk program utility ini adik-adik juga sudah mengetahui, diantaranya itu ada AVG, ya, AVG. Nah, ini program antivirus sebenarnya. Yang berikutnya itu ada Vanda, kemudian Adset, kemudian ada Headlamp, McAfee, CA, kemudian Norton, Kaspersky, ya, Security Essentials, kemudian ada Bulgard, ada PC Tools, dan lain sebagainya. Nah, ini berbagai macam contoh daripada antivirus, ya. Antivirus, sebenarnya antivirus ini secara resminya ini wajib dibayar, karena kan perusahaan-perusahaan antivirus ini menciptakan antivirus ini adalah sebuah karya supaya jangan virus masuk ke laptop atau komputer kita. Nah, kalau saya tahu dulu saya pernah menyewa McAfee atau membeli driver McAfee selama 1 tahun. Ya, ini harganya 1 juta. Jadi ada waktu itu pembelian laptop baru, ya, laptop baru, kemudian seorang pelayan mengatakan bahwasanya sebaiknya ini diinstal dengan McAfee yang garansinya selama 1 tahun. Jadi ada garansi bahwasanya laptop kita itu bisa dilindungi McAfee dari serangan virus, ya. Kita nggak tahu, bisa saja virus itu berasal dari website, kemudian bisa berasal dari flash disk, karena setiap software atau aplikasi itu sebenarnya mereka itu atau Windows sebenarnya itu setiap harinya itu melakukan update. Makanya laptop kita itu ketika ada tanda menyatakan bahwasanya harus update, ya kita harus update, karena ada hal-hal yang mereka tambahkan dalam aplikasi Windows tersebut, ya, salah satunya untuk membackup virus-virus juga. Nah, jadi antivirus ini sebenarnya yang saya katakan tadi itu ada bayar. Begitu juga dengan Windows itu kalau yang asli itu kita juga harus bayar. Nah, termasuk juga Microsoft Office, yang satu laptop itu dulu dihargai sebesar hampir 2 juta, ya, satu Microsoft Office itu, karena di situ ada serial number yang yang permanen, ya, Microsoft Office ini. Jadi tidak seperti sekarang Windows kita itu terganggu, ya, karena Microsoft Office kita itu tampilan terganggu karena itu free atau tidak bayar. Nah, di samping itu juga untuk sistem operasi seperti Linux, Apple, Windows, IBM, Ubuntu, Unix, Android, MS-DOS ini Mac OS, kemudian OS 2 Grab, kemudian BlackBerry, ini adalah sistem operasi booting pertama di sebuah laptop atau PC ataupun smartphone, ya. Jadi booting pertama itu harus melalui sistem operasi, baru dilanjutkan untuk menginstal aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, perangkat lunak sistem merupakan kumpulan program termasuk program sistem operasi, ya, termasuk Windows dan Mac OS. Nah, ini termasuk daripada perangkat lunak sistem yang mengatur atau mengkoordinir perangkat keras komputer. Kemudian perangkat lunak sistem bekerja sistem saraf manusia, yaitu menjaga bekerjanya organ-organ vital dan mengkoordinasikan aktivitasnya. Kemudian perangkat lunak sistem mengelola dan mengkoordinasi perangkat keras komputer pada saat kita bekerja menggunakan perangkat lunak aplikasi. Nah, ingin sampaikan dalam menginstal ulang sebuah Windows itu ada beberapa
trik ya, atau jangan sampai nanti kita install ulang data-data hilang semua, karena kan data kita tuh ada di drive C dan di drive D. Nah, Windows itu berada di posisi drive C. Nah, di drive C itu ada namanya My Document, My Picture, kemudian My Video, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sering nyimpan dokumen-dokumen hasil ketikan kita ya. Contohnya makalah, kemudian tugas, bisa juga skripsi, bisa juga jurnal yang sudah kita kumpulkan, atau dokumen-dokumen kantor kita. Nah, ini harus hati-hati install ulang. Nah, ketika komputer kita itu blue screen, ya tidak bisa terlihat sama sekali, mungkin dikarenakan kecektor atau harddisknya rusak atau tidak bisa hidup sama sekali. Ini hati-hati. Kadang kita ngambil kesimpulan ini install ulang. Namun preventifnya untuk pencegahannya, ambil harddisk laptopnya, kemudian buka di laptop teman kita atau laptop satu lagi untuk mengambil data yang ada di C ya. Pada prinsipnya untuk penyimpanan dokumen itu harus berada di drive D ya, karena kalau drive D ini kan sebenarnya jarang diserang virus, cuman tinggal lagi untuk keamanan data yang untuk menginstal Windows itu ada di drive C. Jadi lebih amannya kita backup data dulu kalau kita mau install ulang. Nah, setelah itu, setelah kita backup data, silahkanlah mau install ulang, mau di format 22 juga boleh ya. Nah, karena nanti data yang kita amankan itu kita copy balik ke komputer atau laptop kita yang sudah diinstal. Nah, itu trik-trik untuk menginstal ulang. Hati-hati, karena dokumen itu kalau sudah hilang, kita ngetik ulang lagi, ini makan waktu. Nah, memang kalau antisipasinya kalau sudah terformat data kita di C atau di D, memang ada solusinya, yaitu pakai aplikasi Get Data Back. Namun di satu sisi hati-hati, karena ada aplikasi yang bisa mencari atau membuat data itu kembali, tapi kadang-kadang jarang sempurna ya. Begitu kita dapatkan data kita itu Word lah misalnya ya, Word misalnya skripsi, tugas skripsi kita. Begitu kita ambil, ternyata itu sudah tidak sempurna lagi. Ada semacam kalimat itu kotak-kotak. Nah, ini yang akan membuat kita bisa ya setidaknya bersedih lah ya, atau bisa ngetik ulang lagi. Nah, oleh karena itu kembali lagi tadi, aplikasi yang sudah kita install itu upayakanlah ada antivirusnya ya, ada antivirusnya atau backup data setiap minggu ya, backup data setiap minggu supaya data kita itu aman. Atau yang kedua alternatifnya, kalau ada hard disk eksternal, kita pakai hard disk eksternal saja untuk nyimpan data kita ya. Kalau yang untuk laptop ini ya untuk ngetik, terus untuk operasi kerja kita saja ya. Kalau mau nyimpanlah di D. Memang saat ini kita belum terjadi pada laptop kita, tapi suatu saat nanti pasti akan terjadi. Kenapa? Karena nggak selamanya laptop kita itu bagus, kemudian kan tingkat naik turunnya juga arus listrik juga itu akan mengganggu daripada stabilitas motherboard kita atau perangkat laptop kita. Nah, oleh karena itu upayakan data itu mungkin setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau setahun sekali itu di backup ke hard disk eksternal. Jadi kalau ada apa-apa kita sudah aman. Ya. Kemudian perangkat lunak sistem mengelola dan mengkoordinasi perangkat komputer. Persyarat ini bekerja menggunakan perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak sistem terdiri dari 3 tipe program, yaitu program utilities, kemudian program pengendali perangkat atau device driver, kemudian program penerjemah bahasa. Ya. Jadi perangkat lunak sistem ini terdiri dari 3. Yang pertama program utilities atau program keamanan, kemudian program pengendali perangkat device driver atau ini install
driver ketika kita menyantolkan sebuah hardware yang baru, misalnya printer, kemudian misalnya apa lagi ya, printer, kemudian apa namanya itu, selain printer yang lain-lain lagi ya. Kemudian program penerjemah bahasa ini biasalah untuk translator daripada language, ini untuk translator bahasa. Ya. Kemudian sistem operasi juga adalah perangkat program yang mengkoordinasikan seluruh aktivitas di antara output device yang menyediakan alat bagi user supaya bisa berkomunikasi dengan komputer. Ya, ini yang saya katakan tadi untuk instalasi antara printer dan Windows ya. Jadi alur kerja sistem operasi itu ketika user menjalankan komputer, sebagian sistem operasi akan disalin dari hard disk ke memori. Sebagian program SO ini akan selalu tetap di memori selama komputer dinyalakan. Jadi gini, semakin tinggi memori kita, semakin tinggi prosesor kita, semakin tinggi spek laptop kita, semakin banyak yang bisa kita kerjakan. Misalnya kita browsing, membuka Mozilla Firefox itu banyak di dalam tab-tab Mozilla Firefox. Di samping itu juga kita buka Word, kemudian kita buka Photoshop, kemudian kita buka Corel. Nah, ini pekerjaan ini kan membutuhkan memori yang sangat besar. Jadi selama pekerjaan itu belum kita shutdown dengan mengklik ketika kita ingin mematikan komputer, selama itulah pekerjaan kita itu disimpan di dalam memori ya. Baik itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memerlukan memori yang tinggi, pengolahan data yang tinggi, ini akan tersimpan di dalam memori. Nah, seperti inilah ya, operation system itu dia mengerjakan bagaimana instalasi printer, kemudian menampilkan hasil itu monitor, kemudian menyimpannya di hard disk, kemudian diinput oleh keyboard, kemudian bisa ngeprint. Inilah kerja daripada operasi sistem ya. Ibaratnya seperti otak, dia berjalan mengendalikan atau memerintahkan atau sistem bolak-balik ya. Diinput, dia bekerja, mengeluarkan, kemudian di-save dan ditampilkan di layar monitor. Jadi komputer merupakan kumpulan komponen yang saling berhubungan ya, seperti keyboard, mouse, printer, monitor, perangkat penyimpanan dan memori. Ya, ini saling berhubungan ya kalau kita lihat. Salah satu tujuan sistem operasi adalah mengkoordinasikan seluruh komponen sehingga dapat bekerja bersama dalam melayani pengguna atau user. Nah, ini alur daripada aktivasi sistem operasi. Disebut juga dengan booting ya. Kalau kita install ulang itu, yang pertama kita lakukan adalah untuk booting pertama itu biasanya melalui CD ya. Kalau sekarang itu bisa juga melalui flash disk ketika komputer kita itu tidak terbaca lagi atau blue screen. Nah, ini wajib install ulang itu dikarenakan salah satunya bisa bad sector atau rusak harddisknya atau terkena virus. Nah, seperti inilah gambaran daripada proses pemasukan loading sistem operasi ke dalam memori utama komputer. Berikutnya fungsi operasi sistem itu menyediakan fasilitas antarmuka ya. Satu, sebagian besar komputer menggunakan antarmuka atau grafik atau GUI untuk menampilkan fitur-fitur yang sering digunakan dan menampilkan fungsi sistem komputer. Pada antarmuka ini biasanya digunakan objek grafik disebut icon. Pengguna memilih icon pada antarmuka untuk menyalakan aplikasi tertentu. User interface, layar tampilan dapat dikendalikan oleh pengguna user yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan komputer lainnya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Adik-adik sekalian, jika ada pertanyaan boleh diketik di kolom komentar. Kemudian bagi yang sudah melihat dapat mencet juga di kolom komentar. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat, menambah wawasan kita. Yang salah satunya yang saya tekankan adalah
salah satu perangkat lunak ini penting untuk kita ketahui, termasuk dari sistem operasi untuk menginstal ulang, kemudian perangkat lunak untuk aplikasi atau pendukung laptop tersebut atau PC kita. Nah, intinya ketika kita beli laptop, sistem operasinya dan perangkat lunak lainnya haruslah kita jaga ya dari serangan antivirus, dan diharapkan juga mahasiswa bisa ketika nanti bekerja di sebuah misalnya katakanlah toko komputer atau di perusahaan atau di perkantoran yang membutuhkan tenaga kita, adik-adik sudah bisa bagaimana trik-trik untuk menginstal ulang. Nanti kita pelajari secara khusus untuk trik-trik untuk menginstal ulang. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.